Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, hari ini kami berterima kasih untuk anugerah dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Saat ini kami ingin memulai saat teduh ini, kami menyerahkan seluruh pikiran kami, perasaan kami, dan hati kami ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan ajar kami untuk peka mendengar kehendak-Mu dan setia melakukan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap renungan kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Ibrani 7, ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan teologis dari Ibrani 7 adalah bahwa keselamatan tidak bergantung pada ritual, garis keturunan, ataupun usaha manusia, tetapi hanya kepada Kristus yang hidup dan bersyafaat, bahwa hukum Taurat tidak menyempurnakan siapapun, tetapi Kristus membawa pengharapan yang lebih baik, Ia yang menggenapinya bagi kita. Hal ini jadi peringatan bagi kekristenan saat ini dan di sepanjang zaman. Karena jika ajaran kita tidak berpadanan pada Injil, maka ajaran kita akan menjadi moralistik dan legalistik. Pada akhirnya, Yesus hanya sosok guru dan teladan moral. Tetapi Yesus lebih daripada itu. Ia adalah juru selamat bagi orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, termasuk imam-imam besar lain yang harus juga mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Yesus hadir sebagai kurban itu sendiri yang tak bercacat dan bercela. Saudara-saudara, seringkali tanpa sadar hidup kita masih moralistik dan legalistik. Kita pikir kita harus melayani dengan sempurna tanpa cacat. Kita begitu keras pada kelemahan dan kekurangan orang dalam pelayanan dengan dalih jika kita mempersembahkan kepada Allah itu harus bagaikan domba yang tak bercacat. Namun kita lupa bahwa sedari dulu, domba-domba tak bercacat itu bukanlah simbol dari sang pemberi kurban, tetapi simbol Kristus yang menjadi kurban itu sendiri. Seringkali kita dengan pendekatan kesombongan agamawi merasa usaha kitalah yang harus sempurna, bagaikan anak domba tak bercacat. Demikianlah nilai-nilai Injil harus nyata di dalam kehidupan kita beragama dan berelasi. Ketika kita beribadah dan melayani Tuhan, kita memang harus berusaha yang terbaik. Tapi sebaik apapun usaha kita, kesempurnaan penyembahan dan pelayanan kita hanya terjadi karena Kristus yang menyempurnakannya di hadapan Bapa. Pemahaman Injil ini menjaga hati kita untuk tidak sombong rohani dan memiliki kasih di dalam pelayanan kita. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Kami diingatkan bahwa keselamatan dan hidup kami tidak bergantung pada usaha, ritual, atau kesempurnaan kami, melainkan sepenuhnya pada Kristus yang telah mempersembahkan dirinya sekali untuk selama-lamanya bagi kami. Ampuni kami Tuhan bila sering hidup kami secara moralistik dan legalistik, merasa diri benar, dan lupa bahwa semua yang kami lakukan hanya dapat berkenan kepadamu karena anugerah Kristus. Tuhan, mohon ajarilah kami untuk melayani dengan hati yang rendah, penuh kasih dan bersandar pada Injil, bukan pada kekuatan diri sendiri. Biarlah pemahaman akan kasih dan pengorbanan Kristus menjaga hati kami dari kesombongan rohani dan menolong kami hidup setia di hadapan-Mu. Kiranya hidup, ibadah kami dan pelayanan kami dimurnikan oleh kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan